Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dharma Wanita Provinsi Papua, Ketua dan unsur pimpinan bersama anggota DPR Kabupaten Jayapura beserta anggota Forkopimda Kabupaten Jayapura, Bupati dan Wakil Bupati Jayapura yang barusan saja kita lantik, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura beserta seluruh jajaran, Saudara Insinyur Samuel Sriwa, MSI, mantan PJ Kabupaten Jayapura, Ketua Tim Penggerak PKK, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan rekan-rekan pers, terkhusus kepada Bapak Pendeta yang baru memimpin doa dan acara pelantikan, undangan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaannya sehingga kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode tahun 2025-2030. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Yunus Wonda SH MH dan Saudara Haris Richard SYOU sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jayapura. Beli aplos dulu ke Jayapura. Yang tentunya kalau Tuhan mengizinkan, beliau akan memimpin Kabupaten Jayapura untuk 5 tahun ke depan. Tentunya di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bupati maupun Bupati, bagaimana untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan tentunya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih butuh sentuhan. Tentunya rakyat sudah mempercayakan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat kita perlu disentuh, perlu dilihat, perlu dibantu sesuai tentunya dengan sumpah maupun janji yang baru diucapkan tadi. Ini menjadi harapan kita, saya sebagai PJ Gubernur, tentunya dengan seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura meletakkan harapan yang besar bagi Bapak berdua bagaimana memimpin Jayapura 5 tahun ke depan. Tanah kita, tanah Papua, tanah yang diberkati. Tapi dia sampai saat ini masih tidur. Ya, bisa dia memberikan berkat bagi kita, masyarakat yang ada di sini, kalau kita kelola dengan baik. Saya kita percaya masyarakat beserta dengan pemerintah daerah khususnya yang dinahkodai oleh Bapak Bupati maupun Wakil Bupati Kabupaten Jayapura khususnya akan menjadi pionir untuk Provinsi Papua. Saya kena percaya itu. Ini yang menjadi atensi kita semua khususnya dalam beberapa tahun ke belakang dan beberapa tahun ke depan. Papua, khususnya Papua Hindu, tidak sama lagi dengan
Papua waktu menjadi satu, khususnya dari sisi fiskal. Ini yang harus kita sadari dan ini yang harus kita pahami sebagai trigger, sebagai effort untuk bagaimana kita mampu untuk melakukan. Ya, itu. Kalau dulu APBD kita waktu satu Papua 15 triliun, dibagi 2 jadi 12. Sekarang dibagi 6, tinggal 3 menusuk lagi. Ini menjadi, tapi apakah kita harus terlena dengan situasi dan kondisi itu? Tentunya tidak. Di pundak kita, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, bertanggung jawab untuk hal ini. Saya kita percaya Tuhan sudah memberikan amanah bagi kita, bagi bapak-bapak khususnya bupati dan bupati untuk melanjutkan dan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya Kabupaten Jayapura. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan pilkada cukup panjang, terkhusus untuk Kabupaten Jayapura sampai dengan bertahap-tahap. Dan kini gilirannya sesuai keputusan FK menetapkan Bapak atau Saudara Yunus Wanda dengan Bapak Richard yang menjadi pilihan rakyat, dan itulah pilihan Tuhan. Harapan saya setelah menjadi pemimpin adalah pemimpin Kabupaten Jayapura, pemimpin kelompok atau suku atau apapun. Ini menjadi harapan kita, khususnya masyarakat. Mungkin tidak memilih Bapak sebelumnya, tetapi itu adalah menjadi bagian dari Kabupaten Jayapura yang tidak terpisahkan. Ini harapan saya kepada saudara berdua, supaya ya, kalau saya selalu bilang bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati, selebihnya serahkan sama Tuhan. Saya yakin akan selalu ada petunjuk. Dan perlu juga saya sampaikan, ya, saya sampaikan tadi bahwa tugas kepala daerah, bupati dan wakil bupati adalah pemimpin tertinggi di kabupaten dan harus menjadi tokoh panutan. Ya, tentunya dengan Ibu Yunus sama Ibu Richard, ya, harus menjadi panutan, harus menjadi etalase bagi seluruh rakyat Kabupaten Jayapura. Jadi jangan bupati kemana, rakyatnya kemana. Ya, ini penting. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita tidak mengikuti aturan, bagaimana kita mengeksplor apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yang ketiga, memelihara ketentraman dan ketertiban. Tentunya akan dimulai dari kita sebagai pemimpin, baru nanti akan diikuti oleh masyarakat kita. Ini menjadi tolok ukurnya bagaimana menjadi pemimpin, menjadi role model di daerah. Membangun sinergitas dengan rakyat tentunya, dengan DPRK, dengan Forkopimda. Membangun koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Dengan undang-undang otonomi daerah, seakan itu kita dalam posisi dua sisi. Tetapi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkewajiban untuk mengevaluasi, berkewajiban untuk memonitoring, berkewajiban untuk mengintercept apa yang harus dilakukan oleh gubernur. Untuk itu sinergitas itu harus dilakukan. Tentunya
setelah Pilpres, Musrembang Nasional, terus ada RPJMN sudah ditetapkan dan ada RPJMD baik provinsi maupun kabupaten. Disitulah slotnya kita untuk berkreasi, melakukan tugas dan tanggung jawab kita 5 tahun ke depan. Tentunya sesuai dengan janji maupun visi. Jadi kalau visi kita itu sebenarnya sudah ada di dalam visi RPJM kita itu. Kalau itu kita lakukan dengan baik dan benar, saya yakin Kabupaten Jayapura akan semakin sukses. Yang berikutnya bahwa kita khususnya di Provinsi Papua kan ada PSU, ya, yang rencananya dan sudah dalam tahapan nanti tanggal 6 Agustus akan ada pemungutan suara. Harapan saya sebagai pemerintah daerah tentunya dengan efisiensi anggaran yang kita lakukan untuk bisa dan mampu memfasilitasi bagaimana penyelenggaraan pilkada atau PSU itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau sebelumnya saya bilang mereka sewa gedung, gunakan gedung pemerintah yang ada di kabupaten kota. Jadi nanti KPU berkoordinasi untuk bagaimana menjamin terlaksananya. Harapan saya baik bupati, wakil bupati, Forkopimda, ya, kita capek. Jangan ada lagi PSU lanjutan. Untuk itu apa? Poin yang harus kita inginkan. Biarkan rakyat memilih sesuai dengan pilihan hatinya. Kita sebagai pejabat, ya, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku harus adil, harus netral, khususnya ASN. Jadi saya minta kepada bupati, wakil bupati untuk selalu mengingatkan, ya, karena kesalahan sekecil apapun akan berdampak terhadap kualitas pilkada itu sendiri. Itu dimulai dari siapa? Dari kita para pejabat, ya. Kalau para anggota DPR atau bupati dari partai politik silakan, tetapi sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Tentunya ada program strategis nasional dari provinsi maupun kabupaten kota. Yang pertama, program penanganan stunting dan gizi. Kita ketahui khususnya angka stunting di Provinsi Papua yang tentunya itu ada di kabupaten kota itu masih cukup tinggi, ya. Dibanding nasional kita masih di atas rata-rata, ya. Program pengendalian inflasi daerah, apabila kita bekerja terjadi stimulus ekonomi di situ, saya yakin inflasi akan bisa kita jaga, ya. Namun sekarang memang kalau kita lihat terjadi penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu saya harapkan di Pemprov apa yang menjadi hak-hak ASN itu segera disalurkan untuk sebagai pendorong bagaimana kegiatan ekonomi di daerah itu bisa jalan. Di dalam RPJMD kita, Papua itu fokusnya ada 3. Yang pertama pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, dan terakhir itu adalah ya, jadi yang pertama tadi pertanian, yang kedua perikanan, yang ketiga pariwisata. 3 itu fokusnya. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi anggaran kita juga difokuskan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa akan swasembada pangan mulai dari tingkat distrik, tingkat kabupaten, nanti tingkat provinsi. Itu menjadi stimulusnya, menjadi satu. Jadi kalau di dalam distrik sudah ada ketahanan pangan dan itu akan berdampak menjadi ketahanan pangan di kabupaten kota yang pada gilirannya adalah di provinsi yang pada akhirnya ketahanan pangan nasional akan terjamin. Kita tahu
bahwa pertumbuhan penduduk khususnya dalam usia produktif itu masih cukup tinggi, tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan, sehingga masih banyak pengangguran. Pengangguran ini kalau enggak kita lakukan atau tidak di-manage dengan baik, itu akan menjadi potensi masalah. Ya, saya tidak percaya Bapak berdua mampu untuk mengendalikan khususnya bagaimana menekan tingkat pengangguran maupun tingkat kemiskinan. Itu beberapa hal yang menjadi acuan, menjadi tugas pokok yang harus mampu dilakukan oleh seorang pejabat, bupati atau bupati terpilih maupun wakil bupati terpilih. Pejabat itu bukan raja. Pejabat itu adalah pelayan terhadap masyarakat yang tentunya memberikan apresiasi kepada Anda berdua. Saya berharap saudara bupati dan wakil bupati Jayapura yang baru saja saya lantik beserta jajarannya untuk lebih mendekatkan pada pelayanan kepada masyarakat, lebih responsif kepada kepentingan masyarakat, memperhatikan aspirasi masyarakat dan mewujudkan harapan-harapan masyarakat khususnya di Kabupaten Jayapura. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Papua serta atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Insinyur Samuel Siliwa MSc beserta keluarga yang telah melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan saya juga menyampaikan sekali lagi selamat menjalankan tugas kepada saudara berdua, Dr. Yunus Wonda SHMH beserta keluarga, dan saudara Haris Richard Esyoku beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberkati pengabdian pelayanan Bapak berdua beserta keluarga, tentunya beserta dengan DPRK maupun Forkopimda untuk 5 tahun ke depan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai gajian kita, bagaimana kita untuk membangun Papua. Papua maju, Papua sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Sadu Sadu Sadu. Tuhan memberkati. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu Tanah Papua. Wakil Bupati Jayapura, acara kita akhiri dengan foto bersama. Kami persilakan mengambil tempat di depan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura masing-masing di acara dari awal tadi sudah selesai kita laksanakan. Kita masuk di acara sesi foto bersama. Acara sudah selesai dilaksanakan, sudah masuk di sesi foto bersama.
bersama dengan unsur Forkompinda dari pemerintah Provinsi Papua dan juga dari beberapa mantan-mantan PJ juga ikut hadir ya, diantaranya PJ Wali Kota Jayapura, PJ Bupati Biak, PJ Bupati Yapet, dan PJ Bupati Jayapura. Inilah sesi foto bersama. Kami persilakan kembali ke tempat Bapak Ibu para kepala STB di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Jayapura. Tadi di tim